Jadi masih di bab tentang keyakinan, yaitu sebab yang ketiga kemarin. Jadi keyakinan itu bisa menjadi kuat dengan beberapa sebab. Keyakinan yang ada di hati kita bisa menjadi kuat dengan beberapa sebab. Kemarin sudah kita bahas. Yang pertama, dengan banyak-banyak membaca Al-Quran dan hadis yang menunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita banyak mengambil pelajaran daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bertafakkur, merenungkan daripada ciptaan Allah yang ada di bumi ataupun yang ada di langit, serta apa saja daripada ciptaannya itu yang sesuatu yang menakjubkan, itu bisa menyebabkan keyakinan kita menjadi kokoh atau kuat. Kemudian beliau melanjutkan, qala al-musannif Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad fi kitabih Risalatul Muawanah, nafa'ana bihi wa bi ulumi ibadillahi salihin fid darin amin. Ats-tsalitsu ay ya'mala ala muqtada ma amana bihi zahiran wa batinan wa yastamirru fi dzalika wa yabdhulul istita'ah fima hunalika. Wa ila ifaratihi al-isyaratu biqaulihi ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sadaqallahul azim. Jadi sebab yang ketiga kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, hendaknya beramal seorang hamba atas apa saja yang telah dia yakini atau dia percayai, yang dia imani dengan amal tersebut secara zahir dan batin. Jadi apa saja yang telah kita imani, yang kita tahu daripada setiap amalan-amalan yang kita tahu dari ceramah, dari ngaji, suatu amalan itu kita amalkan. Wa yastamirru fi dzalika wa yabdzulul istita'ah fi ma hunalika. Dan kita mendawamkan, artinya terus menerus. Jadi amalan itu kita dawamkan dalam artian istiqomah. Jadi kalau kita punya pengetahuan tentang suatu amalan, entah apapun itu, entah salat, entah itu puasa, entah itu zikir, kita amalkan secara mudawamah, terus menerus, secara istiqomah, itu juga bisa menyebabkan keyakinan kita menjadi kuat. Yang demikian itu bisa menjadi keyakinan kita kuat sesuai firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka yang bersungguh-sungguh berjihad atau bersungguh-sungguh fima, di dalam mencari keridhaan kami, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan tunjukkan kepada mereka jalan kami, yaitu jalan keridhaan Allah, jalan menuju Allah. Kalau kita sungguh-sungguh mengamalkan suatu amalan, suatu amal ibadah yang kita yakini, yang kita benar-benar tahu tadi, maka Allah akan tunjukkan jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita punya suatu kebiasaan atau amalan atau rutinitas, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Walaupun hanya sedikit, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan malas-malas. Maka yang demikian akan menjadikan keyakinan kita menjadi kuat, menjadi kokoh, benar-benar mantap menguasai hati kita. Wa min samaratil, setelah itu, wa min samaratil yakin as-sukunu ila wa'dillah wa thiqah bidamanillah wal iqbalu bikunnihil himmah 'ala Allah wa tarku ma min sya'nihi ay yushgila 'anillahi ta'ala wa ruju'u fi kulli hali ila Allah wa istifragu taqah fi ibtigha'i mardatillah. Kalau sudah kuat, keyakinan kita sudah mantap, apa itu buahnya yang kita hasilkan, yang dapat kita rasakan dari keyakinan tersebut? Maka kata beliau, as-sukunu ila wa'dillah, kita itu akan tenang, akan merasa tenang kepada janji-janji Allah. Apa yang Allah janjikan terhadap orang yang berbuat baik, itu kita akan tenang. Kita tahu bahwasannya orang yang selalu membantu agama Allah,
itu akan ditolong Allah sebagaimana dalam Al-Qur'an, atau kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan jadikan untuknya dari setiap permasalahan itu jalan keluar. Jadi kalau kita ada masalah, pasti ada jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, kalau memang keyakinan kita sudah mantap, buahnya itu tadi, kita tenang, aman, kita ngerasa aman dengan janji-janji Allah itu, kita tenang. Apa yang dijanjikan Allah itu kita benar-benar tidak meragukan lagi. Wathiqatu bidamanillah, dan mantap dengan jaminan Allah. Kita dengan jaminan perlindungan Allah itu kita benar-benar merasakannya. Wal iqbalu bikunnihil himmah 'ala Allah, dan kita akan menghadapkan diri kita, menjadikan himmah kita, keinginan kita atau tujuan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarku ma min sya'nihi ay yashghila 'anillahi ta'ala, dan kita akan meninggalkan setiap apa saja sesuatu yang sekiranya bisa menyibukkan kita dari Allah. Ada hal perkara yang sia-sia akan kita tinggalkan, kita jauhi, sekiranya perbuatan tersebut menjauhkan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Warju fi kulli hal ilallahi wastifragit taqah fi ibtiga'i mardatillah, dan akan kita kembalikan segala sesuatu keadaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan nikmat, dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, yang kita ucapkan alhamdulillah, bersyukur, ingat sama Allah, keadaan susah ataupun senang, dapat musibah, dapat bala, dapat bencana, innalillah, kita kembalikan kepada Allah, sehingga kita menghadapi yang demikian keadaan tersebut hanya kita akan hadapi dengan syukur, kalau tidak dengan sabar. Itu kalau kita memang sudah mantap keyakinan di hati kita. Dan kita akan istifrol, memaksimalkan kekuatan kita atau memaksimalkan kemampuan kita itu di dalam mencari keridhaan Allah, mengharap keridhaan Allah. Itu kalau kita sudah yakin. Wa alal jumlah falyakinu asl wasairul maqamati syarifah wal akhlaqul mahmudah wal a'malus salihah min furu'ihi wa thamaratihi wal akhlaq wal a'mal tabi'atun lil yakin quwwatan wa du'fan wa sukman. Qala Luqman alaihi salam, la yustata'ul amal illa bil yakin wa la ya'malul 'abdu illa biqadri yakinihi wa la yaqsuru 'amaluhu hatta yankusu yakinuhu. Walihadza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al yakinu imanu kulluh. Jadi dilanjutkan perkataan musannif, dan secara jumlah, secara keseluruhan, secara ringkasnya, yakin itu adalah asal. Maksudnya asal adalah asal intinya itu di dalam iman itu yakin. Wasairul maqamus syarifah wal akhlaqul mahmudah, adapun kedudukan yang mulia dan akhlak yang terpuji dan amal yang soleh itu dari cabang dan buah keyakinan tadi. Jadi akhlak yang baik, kedudukan yang mulia, amal yang soleh itu hanyalah cabang dari keyakinan tadi. Wa thamaratihi, dan buahnya, buah keyakinan tadi. Kita bisa beramal baik karena keyakinan tadi. Wal akhlaq wal a'mal tabi'atun lil yakin. Amal dan akhlak itu hanya akan mengikuti keyakinan. Kuatnya amal atau lemahnya amal tergantung keyakinan. Kalau keyakinan kita kuat, maka amal kita pun akan menjadi kuat. Kalau keyakinan kita lemah, maka amal kita pun akan lemah, akan sedikit. Wasihatan wasukman, sah
atau sehat atau sakit. Qala Luqman alaihi salam, telah berkata Luqman alaihi salam, la yustata'ul amal illa bil yakin. Tidaklah seorang hamba itu mampu untuk melakukan suatu amal perbuatan dengan sungguh-sungguh kecuali memang didasari dengan keyakinan. Wala ya'malul 'abdu illa biqadri yakinihi. Seseorang hamba tidak akan beramal, tidak akan berbuat suatu perbuatan amal baik kecuali dengan kadar keyakinannya. Orang yang keyakinannya full, maka amalnya juga akan banyak. Entah itu salat, entah itu sedekah, entah itu zikir dan berbagai macam-macam, membaca Al-Quran. Semakin kuat keyakinannya dengan Allah, maka semakin banyak dia melakukan amal-amal tersebut. Semakin banyak ia melakukan salat-salat sunnah, baca Al-Quran. Kalau yakinnya sedikit, maka sedikit pula. Dan tidak akan berkurang amal seseorang sehingga kurang pula keyakinannya. Jadi bisa nambah, bisa ngurang keyakinan itu. Kalau kita lagi malas-malas, malas adik kita aja lah, ngaji alah selembar aja lah. Itu artinya kadang nambah, kadang ngurang. Seperti itulah iman. Kadang naik, kadang turun. Walihadza qala Rasulullah SAW, dan karena inilah Nabi Muhammad SAW bersabda, al-yakin imanu kulluh. Yakin itu adalah iman sepenuhnya, seluruhnya. Jadi itulah yakin, itulah iman. Yakin itu iman seluruhnya. Wa ahlul iman fil yakin ala thalathi darajat. Dan ahli iman di dalam keyakinan itu ada 3 derajat, 3 tingkatan. Tingkatan iman hamba, imannya manusia itu ada dibagi menjadi 3 tingkatan. Langsung kita lanjutkan. Yang pertama, al-ula wahiyya darajah ashabul yamin. Yang pertama, derajat yang paling pertama ini, bukan yang paling tinggi ini, yang paling awal, yaitu derajat ashabil yamin. Ini peribahasa. Ashabil yamin, yamin itu kanan artinya. Orang yang berada di sebelah kanan. Ini golongan yang sebelah kanan. Artinya apa? Ashabil yamin, orang yang golongan orang yang baik, yang selamat. Jadi diperibahasakan ashabil yamin, berada di sebelah kanan. Seperti apa keyakinan mereka? Yaitu at-tasdiq al-jazim ma imkani tashkik wa tazalzul law jaa ma yaqtadihi wa ya'abbaru anha bil iman. Ini derajat yang pertama, tingkatan yang pertama, derajat ashabil yamin, orang yang berada di sebelah kanan, artinya golongan orang-orang yang baik, yang selamat, yang masih dihitung baik, yaitu dia at-tasdiq, membenarkan. Apa yang dibenarkan? Yaitu dia benar-benar membenarkan bahwasannya adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, yang wajib kita yakini bahwasannya Allah itu secara keseluruhan menyandang sifat-sifat yang sempurna, dan kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mustahil menyandang daripada sifat-sifat yang sifat-sifat kekurangan. Kemudian kita meyakini atau kita membenarkan bahwasannya kitab-kitab yang Allah turunkan, adanya benarnya kitab tersebut, warusulihi, dan kita juga membenarkan bahwasannya ada rasul-rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat yang 4 bagi para rasul. Adapun sifat para nabi hanya 3 yang wajib. Kalau rasul yang kita tahu sidik, amanah, tabligh, fatanah. Kalau nabi hanya 3, sidik, amanah, fatanah. Kalau rasul dia memiliki sifat yang wajib tabligh, menyampaikan. Kalau nabi tidak. Nabi hanya hanya diberikan risalah, tapi tidak diwajibkan untuk menyampaikan. Itu perbedaan nabi dan rasul. Kemudian kita membenarkan bahwasannya adanya hari kiamat,
dan kita membenarkan bahwasanya takdir baik dan buruk itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini istilahnya keyakinan yang pertama ini. Kita sampai di sini pun kadang masih kurang karena kekurangannya ilmu. Al-jazim ma imkani tashkik, yang mantap. Jadi membenarkannya tadi memang benar-benar hati kita benar membenarkan, mantap, nggak ada keraguan lagi. Akan tetapi ma imkani tashkik, beserta kemungkinan keyakinan tersebut at-tashkik menjadi ragu-ragu. Jadi kadang seorang yang sudah yakin membenarkan yang disebutkan tadi, kadang juga ada kemungkinan dia itu menjadi ragu-ragu. Watazalzul, dan dia tergoncang, keyakinannya tadi ada kemungkinan tergoncang. Lau jaa ma yaqtadihi, kalau datang apa-apa yang bisa membuat dia ragu dan membuat dia goyah. Jadi keyakinan tingkat yang pertama, ashabil yamin ini ada kemungkinan suatu ketika, suatu keadaan imannya goyang, keyakinannya goyang, atau dia menjadi ragu-ragu. Karena apa? Karena ada sesuatu yang membuat dia ragu-ragu, entah dari ucapan orang, entah karena perdebatan, atau karena pertanyaan. Ini tingkat keimanan yang seperti ini sebenarnya yakinnya sudah mantap, sudah bagus, pembenarannya sudah mantap, tetapi masih ada kemungkinan goyang. Nah, ini tingkatan-tingkatan yang pertama. Wa yu'abbaru an hadzalik bil iman, dan digambarkan keyakinan tersebut itulah iman kita. Jadi derajat yang berikutnya insyaallah mudah-mudahan kita dipertemukan Allah dalam waktu yang lain. Masih ada 2 derajat lagi, yaitu tingkatan yang kedua derajat al-muqarrabin, kemudian yang ketiga derajat keyakinan para nabi-nabi.